Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ayu Arumdani, NIM 2121001. Saya dari kelas S1 Akuntansi Transfer. Kali ini saya akan menjelaskan bab 2 tentang konsep sistem informasi akuntansi. Sistem adalah sekumpulan dari bagian-bagian sumber daya yang saling bergantung dan terkait satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Bodnar dan Hopwood 2006. Informasi adalah suatu data yang diolah dan diorganisasi menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya untuk mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Kaitannya dengan SIA, informasi diartikan sebagai laporan laba rugi, laporan umur piutang, tagihan untuk konsumen. Akuntansi adalah pencatatan, mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan data ekonomi, pemeliharaan atau maintenance data, dan penyajian informasi keuangan, berguna untuk mengetahui kinerja operasi bisnis dalam suatu periode. Sistem informasi akuntansi adalah sekelompok struktur dalam sebuah entitas yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak. Tujuan sistem informasi akuntansi yang pertama menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasi sehari-hari atau Transaction Processing System. Pengguna dari SIA terkait dengan Transaction Processing System yang pertama internal yaitu manajer, yang kedua eksternal yaitu para pelanggan atau customers, para leveransir atau supplier, para pemegang saham atau stockholder, para pegawai atau employees, para pemberi pinjaman lenders, instansi pemerintah atau government. Tujuan lain yaitu menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan oleh pengambilan keputusan internal. Yang ketiga, menyajikan informasi guna memenuhi kewajiban terkait dengan pertanggungjawaban kepengurusan perusahaan. Manfaat sistem informasi akuntansi yang pertama menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Yang keenam, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Karakteristik sistem informasi akuntansi. Yang pertama, usefulness, yang artinya berguna. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, reliability atau andal. Yang keempat, customer service atau pelayanan konsumen. Yang kelima, capacity atau kapasitas. Yang keenam, simplicity atau sederhana. Yang ketujuh, flexibility atau luas. Komponen sistem informasi akuntansi yang pertama, business operation. Yang kedua, transaction processing. Yang ketiga, management decision making. Yang keempat, reporting. Yang kelima, system development and operation. Yang keenam, database. Yang ketujuh, teknologi. Yang kedelapan, controls. Yang kesembilan, interpersonal atau communication skill. Yang kesepuluh, accounting and auditing principle. Subsistem sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem pengeluaran atau expenditure system. Yang kedua, sistem pendapatan atau revenue system. Yang ketiga, sistem produksi atau production system. Yang keempat, sistem manajemen sumber daya atau research management system. Yang kelima, sistem buku besar dan laporan keuangan atau general ledger and financial accounting. Unsur-unsur yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, analisa perilaku. Yang kedua, metode kuantitatif. Dan yang ketiga adalah komputer. Informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi.
Yang pertama ada aktiva atau aset, adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua kewajiban atau utang, adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, kewajiban diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Ekuitas atau modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan atau retained earnings. Kemudian pendapatan. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil perusahaan secara bruto. Pendapatan diperoleh karena adanya penyerahan atau penjualan barang atau jasa atau aktiva lainnya dalam satu periode. Kemudian beban atau biaya adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama informasi akuntansi keuangan adalah informasi berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen adalah informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sedangkan informasi-informasi yang dihasilkan oleh SIA antara lain yang pertama adalah laporan posisi atau neraca keuangan, laporan laba rugi. Terdapat 3 akun penting dalam laporan laba rugi, yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua laba atau rugi, yang ketiga laba operasional. Dalam laba operasional ada pendapatan lain-lain, beban lain-lain, laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak. Kemudian selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Yang ketiga, menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup. Fungsi sistem informasi akuntansi bagi manajemen dan organisasi. Yang pertama, peran akuntansi baik bagi pihak manajemen. Mempunyai fungsi menyediakan informasi yang berguna dalam hal pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan SIA mempunyai 2 kategori, yaitu laporan keuangan dan laporan manajerial. Yang kedua, peran akuntansi terhadap perusahaan. Fungsi yang dibentuk sistem informasi akuntansi dalam sebuah organisasi antara lain, yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Berbagai transaksi non-keuangan yang tidak diproses oleh sistem informasi akuntansi akuntansi biaya diproses oleh sistem informasi manajemen. Arti penting sistem informasi akuntansi dalam SIA dan efektivitas struktur pengendalian intern terdapat suatu hubungan yang timbal balik, di mana struktur pengendalian intern tidak mungkin berjalan tanpa adanya sarana atau alat untuk menjalankannya, yaitu sistem informasi akuntansi. Sedangkan SIA dikatakan memuaskan apabila di dalamnya terdapat efektivitas pengendalian intern. Keberhasilan suatu sistem informasi akuntansi ditentukan oleh kualitas informasinya. Peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan value bisnis. Rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama atau primary activities yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggannya, yaitu yang pertama, logistik penjualan inbound, yang kedua operasi, yang ketiga logistik penjualan outbound,
yang keempat pemasaran, yang kelima jasa. Aktivitas pendukung organisasi dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang memungkinkan kelima aktivitas utama tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif adalah yang pertama, infrastruktur perusahaan, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, pengembangan teknologi, dan yang keempat, procurement. Perbedaan SIA dan SIM. Sistem informasi akuntansi yang pertama adalah SIA mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan lebih pada keuangan, pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak eksternal. Yang kedua, SIA yang efektif bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Yang ketiga, SIA tersebut menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan atas masalah-masalah yang lain. Yang keempat, SIA mencakup pengendalian untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data organisasi. Yang kelima, SIA merupakan bagian dari SIM. Sementara sistem informasi manajemen yang pertama, SIM mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa, dan mengomunikasikan semua tipe informasi. Yang kedua, SIM berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Yang ketiga, SIM subunitnya didasarkan area fungsional dan tingkat manajemen. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.